Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kami mohon Bapak Dirjen berkenan memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Dirjen kami persilakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Yang saya hormati Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi, baik itu untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium maupun UTD, para surveyor akreditasi rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan UTD yang bisa masuk di Zoom ini, ya. Serta tim konsultan dari Kementerian Kesehatan. Di sini ada Dr. Cahyono Kuncoro, MPH Dr. PH, ya, dan juga Dr. HK Muhammad Taufik MMR, tim IT dari SI Ukom, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan juga tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu walaupun secara daring pada acara rapat evaluasi sertifikat akreditasi dan uji kompetensi surveyor akreditasi Fasiankes. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, terutama pasal 79 178 tentang ayat yang mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan upaya peningkatan mutu secara internal dan eksternal secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan salah satu upaya peningkatan mutu secara eksternal itu adalah dilakukan melalui akreditasi. Dan akreditasi ini masuk ke dalam salah satu indikator dalam RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, di mana di sini sebenarnya targetnya cukup berat. Pada tahun 2024 ini semua Fasiankes, baik dari rumah sakit sampai dengan klinik, ya, itu harus terakreditasi. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih, ya, atas kerjasama yang baik dan juga bantuan serta support daripada lembaga akreditasi yang ada, sehingga saya mendapat laporan bahwa per 22 Agustus 2024 tercatat 3.009 rumah sakit atau 94% rumah sakit sudah terakreditasi. Kemudian 9.898 atau 97% puskesmas sudah terakreditasi, 10.237 atau 53% klinik sudah terakreditasi, 513 atau 63% labkes terakreditasi, dan terakhir UTD sudah 24 atau 10% yang terakreditasi. Dan saya berharap bahwa kedepannya ini bisa kita kejar semua bagi Fasiankes yang belum dalam tanda kutip quote and quote melaksanakan akreditasi. Selanjutnya setelah proses akreditasi ini memang banyak dalam tanda kutip bermunculan terkait dengan kualitas daripada pelaksanaan yang ada, terutama dari pimpinan Kementerian Kesehatan. Dan saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa kami akan terus meningkatkan kualitas daripada lembaga akreditasi yang ada, termasuk surveyornya. Dan juga kita akan terus meningkatkan kecepatan daripada penerbitan sertifikat akreditasi. Dan khusus untuk penerbitan sertifikat akreditasi, dapat kami sampaikan bahwa masih sering kami lihat di dashboard monitor kami terkait dengan keterlambatan terbitnya sertifikat akreditasi sejak tim akreditasi itu mengunjungi ataupun melakukan penilaian daripada fasilitas akreditasi yang dinilai. Keterlambatannya macam-macam. Ada yang keterlambatan di timnya, ada yang keterlambatan di ketuanya menandatangan, ada juga keterlambatan
di tempat kami. Dan saya berharap sekali lagi ini bisa dalam tanda kutip menjadi perhatian daripada para ketua lembaga untuk mengkontrol keterlambatan pengeluaran sertifikat akreditasi. Nanti mungkin Bu Yanti bisa tampilkan gambaran. Ya, jadi saya sering dapat komplain, Pak, dalam tanda kutip sudah di Dirjen Yankes, Pak, tinggal Bapak tanda tangan aja. Setelah saya lihat di tempat saya baru 1 hari. Saya telusurin lagi ke belakang, ternyata ada keterlambatan mulai dari tim, ketua, sampai dengan ke saya. Di saya baru 1 hari dibilang sudah lama sertifikatnya keluar. Nanti Bu Yanti bisa tunjukin deh data-datanya yang seperti apa. Dan saya berharap ini menjadi panduan kita bersama sehingga keterlambatan ini tidak terjadi lagi. Ada yang memang aneh-aneh keterlambatannya saya lihat di situ ya. Ada yang sampai 300 hari, 400 hari, ternyata itu keterlambatan daripada kesalahan alamat dan sebagainya. Saya sampaikan Bu Yanti, seharusnya sebelum maju ke Kementerian Kesehatan, seharusnya masalah alamat, kesalahan daripada administratif itu sudah bisa dicek oleh tim yang turun. Gitu. Jangan sampai sudah tanda tangan sertifikat, kemudian sertifikatnya diminta tanda tangan ulang lagi, cuman gara-gara alamatnya tidak sama atau letaknya tidak sama, gitu loh. Nah ini kan jadi seolah-olah kita bekerja tanpa melakukan dicek dan cek ulang. Terus yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Kemarin sudah dilaksanakan terkait dengan ujian ya, terkait dengan ujian daripada para surveyor ya. Dan tentu saja pada saat pelaksanaan uji coba ujian ini kami banyak mendapatkan masukan, ada yang bisa kami terima dalam tanda kutip seperti waktu ya, saya pahami ya, kalau semakin kita berumur tentu juga kecepatan berpikiran kita tidak bisa cepat ya, sehingga yang tadinya waktunya 30 soal 30 menit gitu ya, saya sepakat sehingga kita rubah menjadi 45 menit. Saya tidak rubah 1 jam karena setelah saya berkoordinasi dengan berbagai pakar, ternyata waktu 30 menit, 45 menit untuk mengerjakan 30 menit itu sudah sangat cukup. Nah, kemudian juga beberapa hal yang kami terus perbaiki, termasuk login dan latihan-latihan juga kami perbanyak, ya. Tapi tentu saja berbagai kendala tetap muncul. Tetapi kalau kendalanya orang tersebut dalam tanda kutip quote and quote memang gaptek, ya ini agak susah. Ya, tapi kalau orang tersebut menurut saya di era saat ini memang kemampuan seseorang untuk menggunakan komputer dasar itu memang harus dipunyai. Karena mau tes apapun sekarang juga bisa dilakukan online. Ya, mau tes PNS juga langsung dengan komputer. Mau dalam tanda kutip ikut ujian penaikan jabatan juga dengan komputer ada yang dilakukan secara daring dan sebagainya. Sehingga memang pemanfaatan komputer itu menjadi kemampuan dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang surveyor. Dan itu memang harus menjadi standar kita semua. Namun terlepas dari situ, saya hargai Bapak Ibu semua para surveyor yang sudah lulus dalam tanda kutip di gelombang pertama, dan tentu saja kami akan membuka perbaikan lagi ya, ujian lagi 2 gelombang berikutnya. Nah, saya nggak tahu nanti jadwalnya seperti apa, nanti Bu Yanti yang tahu. Tapi sekali lagi, memang Bapak Ibu semua, kalau melihat dari kacamata saya, dengan lulusan yang 30% ini, memang yang lainnya juga harus banyak membaca. Ya, kalau harus banyak lebih memahami istilahnya
panduan ataupun pedoman-pedoman yang ada. Dan sekali lagi, ini soalnya kan quote and quote kita buat bersama-sama. Cuman kemudian kita modifikasi dengan bantuan para pakar supaya cocok untuk menjadi soal. Semuanya Bapak Ibu semua nyumbang soal, kami pun nyumbang soal, ya. Dan saya yakin soal-soalnya itu dalam tanda kutip quote and quote kalau kita baca itu bisa kita dalam tanda kutip kita selesaikan. Berbagai soal yang panjang-panjang saya juga ngomong sama Bu Yati, coba Bu Yati soalnya jangan panjang-panjang. Beberapa soal yang saya lihat, ya itu coba tolong dipersingkat lagi sehingga maksudnya juga lebih jelas. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada saat kita rapat evaluasi ini. Dan sekali lagi saya akan mendengarkan, saya akan mempertimbangkan saran-saran yang bersifat untuk kemajuan kita ke depan. Tapi saran-saran yang bersifat back off atau yang bersifat mundur tentu saja tidak bisa kami laksanakan. Sekali lagi saya terbuka dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Ya, untuk tempat waktu saya kembalikan ke Bu Tiwi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Dirjen atas arahannya. Bapak Ibu sekalian, Pak, apakah bisa sesi diskusi sekalian tanya jawab dengan Bapak atau gimana Pak? Para ketua Saya LPF. masih punya waktu setengah jam lagi, silakan. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita ke evaluasi UKOM, kami persilakan Bapak Ibu, karena Bapak Dirjen waktunya terbatas, kami persilakan. Silakan dong. Ya, Ya. baik. Assalamualaikum Dr. Din. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dirjen, Ibu Direktur. Saya dari LPF PKP Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, masukan saja, saran dari kami, khususnya dari teman-teman surveyor. Pada saat UKOM, itu ada soal yang tadi seperti Bapak sampaikan begitu panjang, kemudian lead-nya pertanyaannya nggak nyambung dengan soal. Seperti contohnya, soalnya adalah tentang pendaftaran. Kemudian pertanyaannya adalah tentang kajian pasien. Nah, kemudian kalau kita mau menjawab 10, 5, 0 atau TDD, seharusnya kalau nggak nyambung TDD. Tetapi Ibu Direktur Mutu sudah menetapkan di dalam surat TDD itu hanya hal-hal tertentu, tidak semua TDD. Nah, yang soal seperti ini tuh nilainya TDD atau seperti apa? Kalau 0 jelas enggak, karena antara soal kemudian dengan pertanyaan adalah tidak nyambung. Kemudian yang kedua, banyak surveyor kami yang stres Pak, terus terang aja. Karena ada pemisahan antara attitude, kemudian sendiri, kemudian submit, kemudian skill. Nah, skill ini yang kita diminta oleh passing grade paling bawah adalah 50. Kemudian kalau begitu skill tadi kita submit, kemudian nilainya di bawah 50, itu banyakkan surveyor kami stres, sehingga tidak melanjutkan ke tanyaan lebih lanjut tentang knowledge. Mohon saran barangkali Pak Dirjen, bagaimana kalau soal tadi di blend, sehingga tidak tahu skill tadi lulus enggak, supaya surveyor tadi bisa menyelesaikan sampai akhir. Dengan demikian mereka belajar, jangan sampai hanya begitu skill nggak lulus, kemudian mereka frustasi dan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah ada beberapa teman-teman kami yang sudah masuk roomnya sudah sesuai pendaftaran, tetapi oleh panitia dikeluarkan dengan alasan bukan bagian di room tersebut, kemudian masuk di main room, kemudian bolak-balik bertanya tidak ada penyelesaian, kemudian akhirnya waktunya habis dan selesai, sehingga mereka sama sekali tidak mengerjakan soal. Kelihatannya itu Pak Dirjen dari kami, terima kasih, mohon saran masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Bu Yanti, saya minta setiap soal tolong di QC lagi. Saya mohon jangan lebih dari 4 baris deh. Ya. Nah, kalau bisa soalnya jangan lebih dari 4 baris karena waktunya juga nggak panjang.
Coba tolong lagi dicek semua soal. Saya minta paling banyak 4 baris lah, paling banyak 4 baris ya, atau 4 atau 5 baris. Tapi kalau udah panjang-panjang kayak soal cerita gitu, saya rasa itu tolong dirubah soal yang seperti itu. Saya sepakat Bu ya, kalau terlalu panjang susah gitu ya. Terus terkait dengan eh, attitude sama skill segala macam, bukannya kemarin sudah di blended ya Bu ya? Kalau nggak salah, nggak usah dimunculin lagi, biarin nanti yang nilai cukup komputernya aja gitu. Saya sepakat itu Bu. Itu nanti coba nanti supaya mereka nggak stres, supaya nggak ini. Saya rasa nggak usah ada soal attitude. Tapi kalau penilaiannya, ini saya juga waktu itu sempat juga diskusi ya Bu, ya terkait dengan kemudian ya terkait dengan kenapa kok ada attitude, skill dan sebagainya. Karena memang eh, apa istilahnya normally kalau soal pendidikan itu seperti itu katanya. Kalau soal ujian itu seperti itu gitu. Nanti bisa ada yang menjelaskan di sini nanti ahli-ahlinya ya. Tapi saya sepakat pada saat pekerjaan nggak usah disebutin mana yang attitude, mana yang skill, biarin aja mereka ngerjain deh ya, supaya supaya mereka dalam tanda kutip clear, mereka tidak stres. Tapi soalnya tetap mana yang attitude mana skill di blend aja gitu supaya mereka nggak stres. Kalau yang terkait dengan room, main room ini belum tentu kesalahan di tempat kami juga Bu ya, bisa aja sih dianya udah bolak-balik dapat tapi karena nggak paham ya juga susah juga gitu ya. Nanti yang kayak gitu kasih namanya ke kita, nanti kita training dulu deh Bu, sendirian tuh orang yang seperti itu tuh, yang dalam tanda kutip yang kata Ibu tadi waktunya habis, coba dikirim ke kita namanya siapa gitu, coba kita nanti kita uji seperti apa sih dia, apa masuk latihannya segala macam, kita treatment khusus deh kalau yang seperti itu. Nah, siapa yang salah gitu, saya ingin tahu. Ya, kira-kira begitu Bu Yanti, ada yang mau tambahkan? Ya, terima kasih Pak. Nanti mungkin untuk soal Pak yang panjang seperti itu memang soal skill, nanti mungkin dari Pak Cahyono bisa Oh, menjelaskan soal Pak. skill. Nah, Iya, ya. Dan untuk yang ini Pak, yang bolak-balik ke nggak bisa masuk ke breakout room sesuai arahan Bapak, memang kita uji coba nih Pak, yang aplikasi kita dengan orang yang paling gaptek Pak di direktorat, dan itu bisa langsung masuk ke dalam gitu ya. Jadi mungkin itu saran Bapak tadi dari Bapak Ibu LPA, mungkin kalau ada surveyor yang bermasalah seperti itu, biar kita training khusus kalau memang di tempat Bapak Ibu sendiri masih bingung, biar kami yang mentraining dengan aplikasi kami supaya bisa mempercepat juga. Boleh izin ya Pak, untuk yang soal Pak Cahyono mungkin menjelaskan, dan untuk aplikasi mungkin dari teman-teman IT, apakah memungkinkan kita blended dengan pakem yang soal apa namanya penilaian yang sudah kita sepakati ya untuk apa namanya skill, attitude, dan knowledge. Pak Cahyono, silakan. Direktur, Soal mungkin dikumpulkan dulu. Pak Syahri, sabar, biarin ya, kita selesaikan dulu. Nanti Bapak dapat bagian. Silakan Bu Yanti teruskan. ya, silakan Pak Cahyono. Ya, baik. Mohon izin Pak Dirjen. Jadi untuk yang akan datang tentunya pasti seperti jumlah kata-kata di vignette itu perlu kita perlu sedikit mengingat waktunya yang cukup pendek ya. Jadi seperti saran dari Pak Dirjen tadi, paling 4 atau 5 baris untuk vignette-nya itu memungkinkan, karena sebetulnya kan vignette itu paling tidak hanya 50 sampai 70 kata. Jadi itu nanti akan kita sesuaikan untuk ujian yang berikutnya. Nah, kemudian juga parameter-parameter yang untuk memvalidasi itu juga sudah kami siapkan, sehingga akan ada keseragaman bagi teman-teman yang melakukan validasi, ada acuan yang jelas begitu. Mungkin sementara itu Pak Dirjen dan Bu Direktur. Betul Pak, nanti kita sedang melakukan QC ya Pak Kuncoro ya saat ini. Semua soal memang sudah kita cermati kembali Pak. Mudah-mudahan di remedial berikutnya, dan untuk yang belum ikut sudah ada beberapa perubahan. Nah, untuk aplikasi, apakah memungkinkan dari tim IT untuk mengacak ya supaya tidak stres tadi ya Bu, dari
apa namanya masukan Bu Din. Silakan, ada Mas Yosef atau yang Bu Tiwi? Izin, Yanti. Suara saya terdengar. Oh ya, Mas kurang gede dikit Mas. Oh, siap. Ya, sip. Izin, kalau saat ini sudah keras? Sudah terdengar. Baik, terima kasih Bu Yanti, izin Pak Dirjen. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi kalau dari sisi IT kemarin kenapa kita pisah, memang setiap soal, setiap bagian itu ada pembobotannya masing-masing, dan di setiap pembobotan itu pun juga ada jumlah soal yang sudah ditentukan. Jika memang ingin dijadikan satu, sebetulnya kemarin kendala kita adalah karena soal yang kita keluarkan adalah random. Jadi pengacakan soal itu adalah setiap bagian dari setiap bagian dari jenis-jenis yang diujikan, misalnya attitude, knowledge, dan skill dan knowledge. Dan kalau memang mau kemarin sebelumnya kan saat Bapak Ibu surveyor itu tidak lulus di skill kan tidak bisa lanjut yang berikutnya. Kemarin sudah kita buka, jadi sebetulnya Bapak Ibu bisa mengerjakan sampai ke akhir sebetulnya. Cuman memang mungkin karena sudah tahu batas nilainya adalah 50, itu sebetulnya adalah sebagai kontrol Bapak Ibu apakah nanti berpotensi lulus atau tidak sebetulnya. Kalau memang mau digabungkan jadi satu, paling nanti pembobotannya harus kita coba pembobotan ulang, karena di situ soal yang dikeluarkan kan soal randomnya, jadi belum tentu nanti komposisinya sama seperti yang sudah sudah ditentukan oleh tim mutu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu, Bu Direktur, Pak Dirjen. Jadi memungkinkan ya Mas Yosef ya untuk dicampur semuanya. Ya sebetulnya Jadi nggak nanti ada guidance buat surveyornya ya. Ya, paling nanti perubahannya adalah di pembobotannya, Bu Dir. Jadi karena kalau kita model per bagian itu kan kita jelas, jadi soal 6 itu akan diacak sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau kita blended jadi satu, berarti nanti ya mungkin batasnya itu belum tentu nanti bisa juga yang dikeluarkan 6 soalnya punyanya skill, nanti mungkin bisa lebih banyak yang punya attitude, bisa lebih banyak punya knowledge itu, karena kita soalnya random seperti itu. Itu sudah di random. Kalau jadi random mungkin lebih mudah dalam prosesnya seperti itu. Seperti itu, Bu Dir. Gimana ya Pak Dirjen, mohon arahan. Memang kami menginginkan memang skill ini yang jadi patokan. Pak, masih belum ini Pak, masih ditutup Pak. Coba tolong dijelaskan sama tim ahli kita Bu Yanti, kenapa skill ini jadi patokan gitu. Ya. Pak Cahyono bisa Pak. Kenapa skill ini kok bobotnya jadi lebih besar, iya. Daripada yang lain. Ini kan dipertanyakan. Oke, baik. Apa kalau saya juga bertanya, Bapak Ibu semua, Iya. Ini Bu Yanti. Tapi ini kan buat soalnya kan juga dalam tanda kutip ada akademisnya gitu Pak Cahyono ya. Coba dijelaskan kenapa kok skill ini. Baik. Ini kalau dari evaluasi yang lalu ya, pada waktu pengisian scoring maupun rekomendasi dan fakta analisis pada laporan survei, ini juga banyak dikeluhkan oleh teman-teman verifikator di lembaga LPA, ya, sehingga faktor skill ini menjadi fokus pada ujian kompetensi ini. Itu alasannya pada waktu itu, gitu. Jadi memang berdasar dari hasil evaluasi pelaksanaan survei yang sudah dilakukan oleh teman-teman surveyor di LPA. Begitu Pak Dirjen. Ya. Iya, Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Cahyono. Ya. Oke, Bu Yanti mau tambah lagi sebelum tadi? Ya. Betul Pak. Jadi di aplikasi kita juga sudah bisa kita lihat sih Pak, hasil daripada surveyor itu masuk Pak, yang kemudian nanti diverifikasi. Dan itu skill itu kombinasi dari semuanya Pak, dari knowledge yang ada, bagaimana mereka menganalisis itu semua menjadi hasil yang disampaikan nanti ke lembaga,
sebelum akhirnya direkomendasikan ke kita. Itu sih Pak Dirjen. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa kalau nggak ada jawaban lagi dari tim kita, cukup kita bisa ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi siapa? Saya rasa tadi saya lihat Pak Jazali dulu ya, baru Pak Rahmat Sentika ya. Pak Jazali dulu deh, yuk. Ya, Pak Dirjen, terima kasih. Boleh saya terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengapresiasi soal sertifikat. Jadi sebetulnya progresnya sudah luar biasa Pak Dirjen. Jadi walaupun tadi banyak beberapa hal yang memang masih nyangkut, tapi itu sebetulnya sudah sedikit. Dalam suatu angka statistik sebetulnya tidak begitu besar dibandingkan dengan yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Sudah cukup ya, lompatan keberhasilan itu harus kami akui sudah luar biasa. Sertifikat itu sekarang ada bahkan 10 hari sudah keluar, Pak Dirjen. Jadi memang sudah menuju ke arah yang baik, walaupun 1-2 ada ya, tapi itu karena jumlah banyak itu pasti terjadi. Yang kedua adalah mengenai soal tadi memang memblended attitude, skill, dan knowledge. Karena soalnya itu hanya pertanyaan, sebetulnya walaupun dia skill, kemudian attitude, knowledge sebetulnya diukur dengan pengetahuan, menghafal. Kenapa? Karena yang ikut survei, yang ikut uji kompetensi, yang belum survei pun ikut uji kompetensi. Bagaimana mengukur skillnya? Dia nggak akan terbayang dia yang namanya 10, 5, 0, pilihan-pilihan seperti itu. Karena tidak ada batasan yang ikut uji itu berapa kali survei. Semuanya baru selesai dapat sinap, ikut boleh. Nah ini perlu dikaji juga. Pada batas mana? Ya kalau kami di Labkespri batas kami minimal 4 kali survei. Itu kami untuk mengukur. Kalau belum ya susahlah skillnya tentu. Nah ini yang mungkin variabel ini perlu juga dikaji Pak Dirjen supaya nanti ada fairness-nya di situ terbangunlah terhadap penilaian ini. Termasuk nanti memblended yang 30 soal itu. Yang kedua, yang ketiga Pak Dirjen, jadi mengenai soal bercerita panjang, sebetulnya bukan hanya cerita panjang saja, bukan bercerita, tapi tidak ada hubungannya. Ada namanya cerita sampah. Saya katakan sampah, sebetulnya tidak ada hubungan cerita itu dengan pertanyaan. Hanya sekedar untuk apa namanya, mengarahkan ke pemikiran yang apa ya, yang kira wah rupanya yang dimasukkan bukan cerita itu, tapi lain. Nah itu yang sering terkecoh. Teman-teman survei itu merasa terjebak di situ. Itu saya pikir tidak fair juga kalau survei diberikan soal-soal model seperti itu, karena bukan lagi untuk yang masuk perguruan tinggi atau apa, tapi mereka yang sudah survei. Yang terakhir Pak Dirjen yang kami hormati, berkaitan dengan survei ini, dengan uji kompetensi ini, ya kalaupun nanti melakukan remedial, langkah-langkah yang sudah dilakukan ini, mungkin mana yang perlu kita sempurnakan, kami sepakat untuk kita dukung agar ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Jazali. Bu Yanti atau Pak Cahyono mau jawab yang terkait dengan soal tadi, yang depannya apa, ditanya apa, istilah soalnya apa, ditanyanya apa, kira-kira begitu. Iya. Oke, mohon izin Bu Yanti. Ya, jadi untuk yang akan datang itu akan betul-betul kami cek ya antara kesinambungan dari vignette, kemudian pertanyaan dan jawaban ya. Dan itu sudah kami persiapkan juga kriteria-kriteria yang akan dipakai untuk menganalisis sebuah soal itu. Dan tentunya itu kita dasarkan pada kaidah pembuatan soal. Jadi untuk yang akan datang mudah-mudahan sudah tidak terjadi lagi seperti yang sudah dilakukan sekarang ini. Terima kasih. Ya Pak, menambahkan Pak,
Sebelumnya kan memang kita sudah dapat pakem-pakem dari Dirjen Nakes ya Pak, untuk tata Ya. cara pembentukan soal tidak boleh menjebak dan lain-lain. Jadi konsepnya seperti itu, sekarang untuk QC sekarang benar-benar SOP-nya kita buat Pak. Jadi teman-teman yang meng-QC yang kita tunjuk, hanya beberapa orang saja itu sudah menggunakan SOP yang sudah secara tertulis kita buat. Mungkin itu Pak Dirjen, mudah-mudahan tidak ada lagi. Oke, jadi kesimpulannya untuk soal yang skill yang tadi panjang kita akan coba persingkat dan kita akan QC lagi sehingga tuntutan soalnya apa yang dijelaskan menjurus ke pertanyaan yang sesuai kan gitu ya Pak Cahyono ya. Jadi bukannya soalnya apa ditanyanya apa. Itu akan ada perbaikan di kedepannya. Itu udah menjadi concern kita juga. Terima kasih ya Pak Cazali ya. Oke, lanjut Pak Rahmat Sentika. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama adalah apresiasi bagi Dirjen Yankes yang sudah menyelesaikan rangkaian untuk memelihara mutu terhadap surveyornya dengan uji kompetensi. Beberapa hal yang kami diskusikan di lembaga kami maupun antar lembaga. Yang pertama adalah berkaitan dengan hampir semua perguruan tinggi, Pak. Saya kebetulan juga ngajar di mana-mana. Itu ada distribusi cara menilai ya. Ada modus, ada mean gitu ya. Dan tidak lagi digunakan angka bahwa juara adalah paling ini, paling nggak gitu kan. Biasanya gitu ya. Kalau di perguruan tinggi di mana-mana. Sehingga distribusi normalnya itu kita cari modus gitu. Kalau kemarin saya lihat di lembaga saya yang lulus itu 23,6%, yang nggak lulus sekian gitu ya. Sehingga angkanya grafik modusnya itu ada di sisi 23, berarti kesulitan soalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ini dievaluasi para pengajar biasanya. Ini kenapa ya sampai seperti ini gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah mungkin menghitungnya tidak mutlak dengan harus benar 80 angkanya dan sebagainya, tapi distribusi saja sesuai dengan kebutuhan. Itu saran yang pertama. Yang kedua, dalam soal saya lihat di attitude ya. Saya kebetulan agak hafal ya attitude itu harus apa, etika, karena tiap survei, tiap apa tuh ngajar terus. Contohnya, bagi mereka yang mempunyai saudara staf di puskesmas, padahal ditulisnya kan pemimpin puskesmas, jadi kepala puskesmas yang ada hubungan saudara tidak boleh konflik of interest. Tapi kalau staf mah boleh gitu ya. Tapi di soalnya udah nggak mungkin karena angkanya pasti harus memilih ada hubungan staf gitu. Nah, soal lagi pernah menjadi TPCB, pernah membimbing di tulisan keputusan Dirjen 3991 dicari nggak ada. Kalau misalnya berdasarkan harusnya kan norma hukumnya ada sehingga ditulisnya ada. Tapi karena diajarkan oleh kita semua supaya konflik of interest itu jangan ada yang membimbing kemudian menjadi ini. Nah, tetapi di dalam norma hukumnya di Kep Dirjennya tidak ada begitu ya. Nah, sehingga diskusinya jadi melebar di tempat kami ini putusan yang mana A atau B, A atau B gitu. Nah, karena di dua aja ditempelkan. Misalnya kita akan memilih yang staff, berarti apa namanya yang konflik interest pasti salah. Karena saya coba aja yang satu memilih kan waktu itu uji coba ya, boleh membuka soal-soal semua. Akhirnya sama yang TKSD diketik betul, yang TKPP diketik salah. Jadi saya kumpulkan ini beberapa gitu ya. Jadi intinya mohon kiranya apa yang ditulis dan apa yang ditanyakan, tapi yang abu-abu janganlah ditanyakan karena ini norma hukum yang ada di dalam redaksi bunyi dari Kepdirjen yang ada tentang instrumen begitu. Nah, yang kedua, soal yang untuk skill, perkara tujuannya adalah bahwa EP nomor 361 misalnya ya, atau ini EP 136 itu ada dua, EP 1 tentang screening, EP 2 tentang imunisasi. Nah, kemudian di situnya adalah apa namanya angka-angkanya itu diceritakannya 23 baris itu cerita yang lain, tapi di ujung-ujungnya ditanyakannya adalah tentang EP 1362 gitu kira-kira. Jadi tadi udah banyak dibahas. Mas, mohon kiranya Pak Cahyono mungkin
redaksinya pakai Pico aja, permasalahan apa, indeksnya bagaimana, komparatifnya bagaimana, paling banyak 4 atau 6, saya setuju dengan usul Pak Dirjen tadi ya, sehingga tujuan dari pembelajaran kita kepada ini semua. Jadi bayangkan untuk mengkritisi berapa instrumen yang ada, dikaitkan menghafal saja EP-nya, nah itu berarti ada dua persoalan, sehingga waktunya 1,5 menit ya, agak sulit tuh ya kelihatannya. Jadi banyak yang mengeluh di soal skill. Kalau knowledge rata-rata alhamdulillah lah. Kalau attitude juga rata-rata alhamdulillah, hanya persoalannya tadi bahasa-bahasa yang abu-abu mohon disesuaikan dengan redaksi. Kalau kita sepakat sekarang bahwa membimbing kemudian tidak boleh melakukan survei, saya juga setuju dengan itu. Tapi dalam norma hukumnya ditulis dong gitu ya. Sehingga kalau ada tulisan itu supaya ini. Nah, yang dimaksud dengan hubungan antar keluarga itu dengan kepala puskesmas, dengan kepala klinik, dengan PJ klinik, atau dengan staf. Nah, itu kita sepakat sekarang misalnya hanya ketua dan kepala puskesmas dan PJ klinik, sedangkan staf masih boleh. Tapi soalnya harus disesuaikan gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan lebih baik, dan 3 hal tadi menjadi pertimbangan, mudah-mudahan bisa dilihat untuk kemajuan yang akan datang. Karena kami juga sedang mempersiapkan ISKUA dengan berbagai instrumen yang ada, dan para surveyor juga ikut terlibat di dalamnya. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, Pak Cahyono atau Bu Yanti. Ya, Pak, sambil menunggu Pak Cahyono, iya, Pak Rahmat Santika, terima kasih masukannya. Itu nanti kita cermati lagi lah yang tadi soal-soal tadi ya. Sudah dalam proses. Pak Cahyono ada tambahan? Ya, jadi kita memang akan mencermati lagi ya soal-soal yang ada, dan tentunya masukan-masukan pada hari ini akan digunakan di dalam melakukan validasi soal-soal tersebut. Nah, kemudian untuk penilaian apakah menggunakan nilai mutlak 80% ataukah akan menggunakan distribusi normal. Nah, ini memang pilihan ya. Apakah kita memang mematok harus 80% lulus ataukah kita pakai dengan distribusi normal. Tapi ini kalau apa ya? Jadi ini sebetulnya Pak Cahyono, kalau 75 kan bisa utama begitu ya, utama kan lulus gitu, jangan paripurna. Jadi distribusi normalnya rata-rata saya pikir di angka 70 lah, 70, 75 ya, 80 gitu, kira-kira distribusi normalnya. Ya, oke. Itu mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan ya. Ya, oke, makasih. Ya, mungkin nanti kita diskusi. Bapak juga ada arahan nggak Pak tentang pergeseran nilai ini Pak? Oh, kemarin kan kita patok emang 80 ya Pak ya? Tidak berdasarkan. Nanti saya pertimbangkan lagi ya. Saya belum bisa kasih putusan sekarang Bu Yanti ya. Tapi ya, intinya Pak, sih saya pingin semuanya dalam tanda kutip lulus dengan nilai yang baik kan gitu ya. Bukan lulus dengan nilai rata-rata kan gitu ya. Coba kita lihatlah perkembangannya yang kedua ini seperti apa kan gitu ya. Kalau ternyata yang kedua lebih bagus lagi gitu ya, misalnya sudah dalam tanda kutip bagus, baik, udah 60% dari seluruh surveyor yang ada gitu ya, ya saya rasa kita akan ambil yang terbaik gitu ya. Cuman kalau semuanya memang sulit sekali soalnya, saya belum bisa putusin. Nanti kita lihat yang kedua deh. Ya Bu Yanti ya. Kita 3 kali ya Bu Yanti. Iya, 2 kali lagi Pak untuk remedial tahun ini, berarti 3 kali kita Pak. 3 sampai kali. akhir tahun. Ya, nanti kita lihat deh yang kedua. Kan kita juga punya rekam jejaknya nanti. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Galih. Ini mohon maaf saya nanti. Terima kasih. Lanjutin deh Bu Yanti ya. Siap. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak Dirjen dan Bu Direktur. Kami mengusulkan berkaitan dengan evaluasi uji kompetensi hari ini, kami mengusulkan ada 3 Pak Dirjen. Yang pertama itu adalah konsistensi regulasi Pak Dirjen. Jadi memang di keputusan Dirjen 3991 itu kan kalau bicara tentang etik itu kan
itu berbeda dengan keputusan Dirjen 39212. Itu berkaitan dengan binwas terhadap lembaga dan terhadap Pasienkes. Perbedaannya itu kan kalau surveyor itu di Kepdirjen itu yang untuk 3991 itu kan sanksi ringan itu berupa teguran tertulis. Tetapi kalau di binwas itu kan sanksinya itu berupa tidak boleh survei selama 3 bulan gitu Pak Dirjen. Jadi kami mengusulkan kan ada penyesuaian kan gitu. Sehingga nanti kita di kalangan surveyor itu tidak bimbang, kita mendasarkan putusan etik itu pakai ketentuan binwas 39212 atau ketentuan juknis akreditasi gitu Pak Dirjen. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tentang uji kompetensi ini kan seperti lisensi kami mengusulkan semisal masa berlaku sertifikat itu tidak pendek, tapi masa berlaku sertifikat itu sesuai dengan masa periodisasi akreditasi. Jadi masa periodisasi akreditasi untuk vaskes itu klinik, puskesmas dan lain sebagainya itu kan 5 tahun. Sehingga kami mengusulkan untuk sertifikat itu masa berlakunya itu adalah 5 tahun begitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami mendukung itu kalau misal nanti pemutusan untuk kelulusan itu berdasarkan distribusi normal dari surveyor kan begitu. Dengan begitu nanti kita kan ada beberapa baseline kelulusan soalnya kan gitu. Jadi baseline kelulusan yang pertama itu kan kalau kita mengakreditasi klinik itu ada baseline kelulusan 80%. Tapi kalau kita menilai per EP, baseline kelulusan itu nilai 10 itu adalah 70% gitu Pak Dirjen. Jadi kalau kami mengusulkan memang ada distribusi normal yang digunakan dengan model pembelajaran seperti di kampus. Jadi usul kami 3 kan gitu Pak Dirjen. Kalau distribusi normal kami mengusulkan di LAP itu kami mengkaji itu kira-kira itu normalnya itu ada batas bawahnya 75 Bapak. Jadi insya Allah 3 usulan kami Bapak. Semoga nanti pelaksanaan uji kompetensi nanti periode kedua nanti bisa berlangsung dengan lancar dan teman-teman surveyor bisa melaluinya dengan baik sekali. Terima kasih. Kami aturkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang untuk sekali lagi yang untuk distribusi normal saya belum bisa putuskan, tapi saya akan pertimbangkan. Tapi terkait dengan tadi apa yang nomor 2 tentang kesamaan regulasi Bapak antara bukan kesamaan regulasi pertama, kesamaan regulasi kita coba nanti Bu Yanti dilihat tuh ya, yang apakah dengan pakai pedoman survei atau mana, coba tolong dilihat terus kita samakan aja Bu Yanti ya. Terus yang berikutnya yang kedua itu tadi Bapak nanya. Izin Pak, masa berlaku sertifikat. Masa berlaku sertifikat tetap Pak, karena kalau 5 tahun nanti ganti saya belum tahu ya, kan ada kebijakan namanya pedoman itu kan kita akan terus perbarui ya. Kita akan terus perbarui ya. Kalau setiap tahun ganti pedoman juga nggak mungkin kan gitu ya. Tapi kalau kita nunggu pedomannya ganti 5 tahun gitu ya, mungkin di tengah tahun itu akan ada perubahan pedoman. Nah, ada tambahan-tambahan dan sebagainya gitu ya. Jadi kita akan terus memperbaiki pedoman akreditasi ini dan kita nggak akan nunggu 5 tahun. Dan begitu pedoman ini diperbaiki, kita berharap para surveyor akan segera membaca dan segera memahami. Dan kalau saya lihat waktunya timing yang tepat ya bukan 5 tahun Pak, tapi sekitar 3 tahun lah ya Bu Yanti ya, kita akan lihat, kita akan perbarui. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk yang 5 tahun sekali enggak, kita tetap bertahan 3 tahun. Kenapa? Karena pedoman-pedoman tersebut nanti di tengah jalan pun nanti akan ada kebijakan baru atau ada standar baru yang mungkin baik dan bagus yang bisa kita adopsi. Kira-kira begitu, ya. Oke, ini terakhir nih saya ikutin Bu Sri Rahayu. Habis itu nanti Bu Yanti silakan lanjutkan lagi. Silakan Bu Sri Rahayu. Sebelum Bu Sri Pak, mungkin ini kesepakatan Pak untuk yang karena kemarin juga sudah disampaikan ke Bapak ya Pak waktu kita melakukan evaluasi bahwa pada saat ini kan running terus nih Pak survei akreditasi dan sudah banyak juga yang sudah berikatan ya untuk turun ke lapangan segala macam. Jadi untuk kesepakatan aja Pak, yang kemarin memang kita melihat untuk remedial yang bulan akhir September ini ya Pak. Nah, jadi semua masih boleh sepanjang itu
sudah berikatan ya Pak. Nanti untuk kedepannya tolong kalau bisa yang survei itu adalah yang lulus uji kompetensi gitu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi misalnya sudah belum lulus untuk yang karena ini baru yang pertama gitu ya Bu Wiantia, maka silakan aja gitu ya. Cuma nanti kita akan lihat yang sudah 3 kali gitu ya, 2 kali, 3 kali nanti kita akan segera putuskan Pak. Gitu ya. Saya paham, saya sangat paham. Jadi yang belum lulus masih boleh survei karena memang baru sekali ujian. Saya paham, saya sangat paham. Jadi masih diberi kesempatan ya Bu Yanti ya. Cuma nanti kalau misalnya sudah 2 kali, kan tentu kita berharap yang belum lulus nambah lagi nih, kan gitu ya. Nambah lagi tentu saja kita berikan kesempatan yang sudah lulus duluan, ya. Sampai dengan nanti yang ketiga ya Bu ya. Nanti baru kita lihat lagi. Oke, Bu Sri Rahayu silakan. Yes, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen, Bu Yanti juga, dan Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang disampaikan tadi. Mungkin saya melengkapi saja. Yang pertama memang tingkat kelulusan itu dari teman-teman kami dari LAS kalau boleh memang entah yang tadi ya average ataupun tentang distribusi tadi ataupun apa, tapi tidak 80. Memang itu usulan dari teman-teman 75 misalnya. Nah itu sudah cukup karena banyak sekali teman-teman yang hanya kurang 1 gitu. Sungguh itu memang kecil. Yang kedua soal-soal terkait skill memang tadi sudah dibahas yang lain, tetapi kami ingin mengusulkan untuk yang terkait skill itu kalau boleh memang tidak abu-abu dalam tanda petik yang jelas soalnya sehingga tidak terlalu subjektif. Karena apa? Kalau yang di puskesmas, kalau yang di klinik itu mereka sudah oleh Kemenkes sudah membuat standar nilai 10 itu harus keputusan. Tapi kalau yang di dalam rumah sakit memang belum ada, sehingga teman-teman kita itu persepsinya berbeda-beda. Kalau soalnya abu-abu jadinya juga menjadi persepsi yang berbeda. Masih terkait soal Bapak, bahwa pada saat uji coba itu, pada saat itu kebetulan saya juga surveyor Labkes, itu ada soal yang jawabannya itu 2 sama-sama benar, tetapi yang satu disalahkan oleh sistem, yang satu dibetulkan. Sehingga ketika kami berdiskusi, itu yang mana yang akan dibenarkan oleh sistem, bukan yang mana yang benar menurut standar akreditasi. Itu yang kadang-kadang kami baik rumah sakit maupun ini tuh menjadi bahan diskusi yang akhirnya ya ini bukan yang benar tapi yang dibenarkan oleh sistem, oleh si UKOM, maksudnya seperti itu. Yang terakhir barangkali soal 30, bukan saya menantang Pak, tapi soal 30 kemudian 6 attitude, 9 skill, 15 knowledge itu sungguh tidak mewakili seluruh standar akreditasi yang ada, baik standar akreditasi rumah sakit, laboratorium, puskesmas maupun klinik. Apalagi itu diacak, kadang yang muncul hanya poin-poin tertentu. Kadang yang muncul jadi tidak bisa merata apakah 15 soal itu atau kalau 6 attitude ya, 9 dengan 15, 24 itu bisa merata di seluruh misalnya karena pelayanan atau manajemen itu merata, tapi kadang-kadang ini kan karena memang diacak sehingga itu soal ini tidak bisa mewakili kemampuan atau kompetensi dari seorang surveyor. Begitu kalau boleh ini nanti menjadi masukan atau pertimbangan untuk penyusunan soal. Belum yang kalau vignette yang lain kan semua sudah dibahas tadi. Terima kasih begitu Pak Dirjen dari kami. Ya, ya nanti lulusannya saya belum bisa harus 80 Bu ya sampai saat ini karena kami ingin ambil yang terbaik, cuma nanti akan kita lihat lagi deh ya. Saya belum bisa kasih keputusan terkait dengan soal. Tolong tadi beberapa masukan dicatat ya Bu Yanti ya, terutama untuk soal-soal yang tadi yang skill yang panjang kan gitu ya.
Nah, terus juga nanti pencampuran blendednya sih saya sebenarnya pinginnya tiap-tiap orang dapat dapat soal yang sama seharusnya Bu ya. Itu bisa nggak ada tuh misalnya skillnya bisa satu orang harus dapat 5 ya semuanya harus 5 walaupun dikocok-kocok gitu ya. Nah, coba nanti kita bicara sama tim IT-nya supaya ini clear betul ya di nanti yang di ujian kedua. Kapan sih di ujian yang kedua Bu Yanti? Direncanakan memang tanggal 23 September, Pak, karena berbentur ini dengan Hari Keselamatan Sedunia dan juga ada kegiatan-kegiatan AMR, Pak. Ya, Tanggal 23 sampai tanggal 25 ya masih bisa banyak waktu rencananya. belajar. Masih banyak waktu. Saya yakinlah apa kita semua bisa lah kan pedomannya nggak tebel-tebel banget ya Bu ya. Asal mau baca saya yakin bisa. Oke, saya rasa itu dulu dari saya Bu Yati. Mungkin kalau mau lanjut silakan Bu Yati. Saya mohon maaf saya harus Ya. harus meninggalkan tempat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan dilanjutkan. Kalau terkait dengan soal-soal nanti dicatat Bu, gitu ya. Kalau misalnya memang dalam tanda kutip kita perlu persingkat tadi saya bilang jangan lebih lah dari empat baris lah gitu ya. Terus juga jangan menjebak ya gitu ya. Karena kan tujuan kita kan untuk melihat pemahaman bukan menjebak orang gitu ya. Jadi saya rasa is clear ya kalau nanti kita akan buat perbaikan-perbaikan lagi. Saya rasa itu ya. Terima kasih semua Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya harus mau berangkat ke Surabaya karena ada peresmian rumah sakit besok dengan Pak Presiden di rumah sakit kita yang di Surabaya. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Terima kasih, Dirjen. Pak. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin ini apa namanya Bu Sri tadi melanjutkan yang terakhir ya Bu Sri ya. Memang kalau kita lihat 30 soal Iya. itu dengan pembagian pembobotan ya untuk skill, knowledge dan attitude memang tampaknya tidak mewakili apalagi ini Betul. diacak. Tapi karena memang arahannya kita jangan membuat lama gitu ya, tes ini lama. Yang awal 30 soal 30 menit jadi 30 soal 45 menit gitu ya. Khawatir nanti kalau soalnya lama tesnya lama juga, surveyornya malah nanti pusing juga ya. Tapi nanti soal itu akan diacak terus. Dan ini juga kita mau lihat yang remedial kedua dan remedial ketiga juga sebagai perbandingan. Dan kami mohon juga untuk masukkan setiap surveyor ya terkait dengan penyelenggaraan itu juga ada di rank-rankan daripada kegiatan Bu untuk diisi. Nanti juga sesuai arahan Pak Dirjen, nanti kalaupun sertifikat kita keluarkan sebelum surveyor memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan hukum ini, mohon surveyor juga kesulitannya apa terkait dengan perjalanan dia menyelesaikan soal itu juga sebagai masukan kita bersama ya, baik penyelenggara kami dari Kemenkes, tapi juga nanti untuk sebagai bahan evaluasi kita bersama nanti. Seperti itu ya Bu Sri ya. Iya, tapi memang keterwakilan soal untuk seluruh standar itu enggak sulit ya Ibu ya. Karena kan kadang soalnya hanya di saya atau di tempat teman lain kan beda-beda. Kadang hanya fokus berapa standar, yang ini hanya berapa standar gitu maksud kami. Iya sih Bu, karena diacak itu ya Bu, soal yang ada diacak semuanya. Jadi memang sistem yang memberikan soal-soal itu. Ya, mungkin ada masukan dari Pak Direktur, silakan. lagi direktur tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Gimana? Sebentar Pak. Ya, ini siapa dulu ini Pak Taufik ya mau menambahkan yang soal jawaban tadi ya? Ya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak Ghazali ya, karena biar nyambung ya. Gini. Tadi kan ada soal yang jawabannya Tuhan. Kemudian ada yang bilang tidak dikeluarkan. Nah, saya usul mengerti soal yang dimaksud di ke Direktorat Mutu. Ini kan kita bicara santai. Jadi sehingga kita betul ada. Sehingga kami itu untuk saja. Jadi kalau ada bukti. Maaf Pak Taufik, suaranya kurang begitu jelas ya Pak. Halo. Sekarang jelas. Pak Taufik, suaranya kurang jelas, dideketin lagi mungkin mic-nya. Udah.
Ini kan angin ya. Jadi itu saya ingin atur dan bilang jawabannya kedua. Sehingga membingungkan usul saya sebaiknya kirim ke panitia supaya kita bisa perbaiki Pak Bola. Kemudian ada yang tidak punya jawaban. Itu aja sih supaya kita perbaiki pembelajaran bermakna. Itu aja sih. Ya, saya nangkep sih masukannya. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu soal yang seperti apa biar kita fokus ya untuk melihat mencermati kembali gitu ya Pak Taufik ya soalnya nggak apa-apa dikirimkan saja ke kami soal kepala soalnya yang seperti apa biar kita bisa fokus karena sekarang memang sedang QC soal-soal ya. Gitu ya Pak Taufik ya. Betul. Ya. Oke. Ya silakan tadi Pak Ghazali. Ya, Bu Direktur, saya menambahkan ini tadi kan kita bicara soal tentang soal. Jadi sebetulnya ada dua opsi. Opsi pertama, apakah tetap mempertahankan passing grade yang 80, nilai 80 dengan kondisi objektif sekarang tingkat kelulusan yang belum rendah, berarti ada persoalan di soal. Nah, kalau passing grade ini mau dipertahankan berarti kesulitan soalnya yang harus direview. Itu mungkin satu opsi tadi sudah nampak kalau itu. Atau yang kedua, model main-nya tadi, main yang dikatakan Pak Rahmat tadi, kalau itu artinya maka nilai kelulusan mungkin diturunkan passing grade-nya dari 80 apa 75 atau 70. Tapi ini juga ada problem karena dinilai nanti kementerian tidak konsisten dengan ujian sebelumnya. Itu perlu juga dikaji. Jadi sebetulnya ya dua pilihan ini bisa sebetulnya. Dan Pak Dirjen sedang menimbang-nimbang. Mungkin ini tinggal dilihat saja mana yang lebih mudah, efisien dan berkeadilan. Ini yang mungkin menjadi pertimbangan Bu Direktur di Kemenkes. Yang kedua, memang karena saya nggak tahu apakah ini karena diacak segala macam, tapi hampir semua saya lihat dan saya pantau terkesan soal TKSD itu lebih sulit dari TKPP, sehingga berdampak tingkat kelulusannya itu sepertiga. Ya, TKSD tidak lulus yang dibandingkan dengan TKPP. Nah ini perlu juga direview. Di mana letak persoalannya? Ada yang mengatakan ini sebetulnya soalnya soal TKPP. Tapi dijawab oleh TKSD yang dia tidak mengerti. Karena ini persoalan-persoalan lebih bersifat di TKSP dan sebagainya. Nah ini juga perlu menjadi pertimbangan sehingga ini tidak menjadi persoalan yang terus berlanjut pada remedial berikutnya. Terima kasih Bu Yanti. Ya, makasih nih Pak Ghazali. Ini memang perlu sekali nih Bu Tiwi ya dan Pak Taufik, Pak Cahyono juga ya jadi pertimbangan kita. Tapi soal pergeseran batas kelulusan itu juga tadi Pak Dirjen juga menegaskan belum bisa diputuskan saat ini ya Pak. Tadi pasti Bapak juga memang pertimbangannya pasti itu makanya Pak Dirjen juga tidak bisa memutuskan saat ini. Tapi ini makasih sekali ya Pak. Nanti kita analisa dari lulus yang kemarin ini kenapa kok ya banyak yang nggak lulus di satu sisi ini. Jadi masukan buat kita juga ya Pak Ghazali, makasih. Silakan Bu Tiwi dilanjutin. Ya. Silakan Bu Eka Fiora. Ya, baik Bu Yanti. Tadi sudah banyak usulan ya. Ini saya mau mengusulkan satu aja di luar usulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ini adalah terkait dengan fitur untuk si UKOM itu bisa mampu mengidentifikasi jawaban yang benar dan salah. Sehingga ini dapat kami gunakan sebagai alat pembelajaran. Karena sekarang dengan soal-soal kita nggak tahu yang benar yang mana. Sehingga masih terjadi perdebatan ketika kita membahas satu soal yang waktu itu keluar di UKOM. Kemudian yang satu bilangnya jawabannya A, yang satu bilangnya B. Padahal mereka sudah open book ya untuk melihat itu. Jadi kami mohon ya, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu
Rahayu tadi ya. Jadi kalau sistemnya menjawab A, tetapi kalau kita lihat di buku, di standarnya itu jawabannya bukan A seharusnya. Nah, ini mungkin di sistem itu bisa teridentifikasi seperti misalnya kita kalau ikut fellowship ISKUA itu kan kita ada jawaban yang benar itu akan keluar garis hijau, kalau jawabannya salah kita akan keluar warna merah. Jadi berarti jawabannya masih salah seperti itu. Mungkin itu saja mungkin untuk bisa disepakati sehingga sistemnya bisa mengikuti seperti itu. Mungkin itu saja tambahnya Bu Tiwi. Terima kasih Bu Eka. Ini ada Mas Yosef ya? Mas Yosef gimana tuh? Masih ada. Silakan Mas Yosef. Masih Budir. Memungkinkan nggak Mas? Dulu kan pernah juga kita buat seperti itu juga ya Bu Tiwi. Jadi jawaban itu ditampilkan. Cuman kan ya mohon maaf nih. Mungkin dari ditampilkan itu jadi bisa mengcapture jawabannya yang benar apa. Karena kalau bank soalnya sedikit pasti nanti akan kembali lagi ke soal yang sama dan bisa mengetahui jawabannya apa seperti itu. Tapi kalau mungkin bank soalnya lebih banyak itu sangat mungkin sebetulnya. Karena proses pengacakannya nanti pasti tidak pada tempat yang sama lagi seperti itu. Kalau sistem sebetulnya bisa saja seperti itu ditampilkan yang jawaban yang benar apa, kemudian mereka bisa tahu oh jawabannya benar apa, itu bisa saja. Cuman kemarin kita hide itu karena ada ya dalam tanda kutip kekhawatiran nanti ada yang mengcapture, kemudian nanti memiliki jawabannya, terus sesi berikutnya jadi tahu jawabannya semua seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Direktur. Ya, makasih Mas Yosef. Bu Eka, pada saat kemarin kita minta soal-soal juga dari Bapak Ibu lembaga juga ternyata banyak pas kita lakukan QC juga banyak yang nggak masuk dalam pakem ya. Pakem soal yang baik sehingga dari sejumlah yang dikirim ke kita ya yang dipakai juga nggak terlalu banyak Bu. Nah itu mungkin yang kita nanti kalaupun ini kita akan menambah seperti tadi Mas Yosef ya khawatir kan kita belum terlalu banyak juga jumlah soal yang kita miliki. Yang kita pada QC pertama kita anggap sudah memenuhi pakem-pakem dari tata cara pembuatan soal. Kalau itu udah banyak ataukah dari Bapak Ibu semua juga akan mengirimkan tambahan soal gitu ya, dengan nanti mungkin SOP yang kita punya juga kita bisa share itu akan lebih bagus lagi sehingga sistemnya kita bisa buat seperti tadi masukan Bu Eka ya. Mungkin kalau sistem itu sih memungkinkan ya Pak Mas Yosef ya untuk kita buat ya. Asal banyak ya. Betul. Betul Budir. Jadi sangat memungkinkan tapi syaratnya memang bank soalnya banyak. Jadi potensi keluar soal yang sama dalam sesi yang berbeda itu sangat minim. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa Bu Yanti ada soal tambahan. Kalau Bu Eka mau nambah lagi Bu, buat bank soal kita, mangga. Ya dok, Bapak Ibu kita terbuka ya Bu Dir. Iya, menerima untuk masukan atau ya, usulan soal QC, dari LPA atau LIPA. Baik, ada Dokter Askar dari KKP, silakan dok. Ya Bu Eka, soal-soalnya yang dibuat kirim ke kami ya, ke LPA yang lain ya. Dengan jawabannya ya dok. Kita buat ya Pak, jadi kita buat lagi lah soal tambahan soal ya. Tapi terpaksa UKOM-nya diundur. Makasih. Sebenarnya bisa loh bikin bank soal bersama ini buat belajar. Kalau banyak. Sudah bisa? Makasih Dokter Tiwi, Bu Direktur yang kami hormati, Bapak Ibu semua, rekan-rekan di LPA. Tadi semua sudah diberikan masukan yang saya kira konstruktif buat perbaikan kita ke depan. Mungkin kami dari KKP akan fokus ke soal saja, bahwa soal skill ini sebenarnya pemahaman kami dari sejak saya terlibat akreditasi, justru di skill ini kita sampai saat ini kan belum punya baku ya, bagaimana menilai 5, 0, 0, 5, 10. Kalau itu soalnya tidak hati-hati dibuat, pasti itu tidak jebak. Kami sudah mencoba itu
beberapa soal yang berhasil ya memang ada anak kami juga nakal ya, proses soal attitude skill itu kita bahas satu tim ada 5-6 orang itu tidak bisa Beda. memutuskan mana yang benar nih. Ya, Itu kita buka standarnya, kita buka bandingkan. Jadi istilahnya Bu Direktur, kita belajar siang malam pun kalau soalnya betul-betul itu tidak sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Ditnakes dulu, ya pasti kita tidak bisa jawab. Kita akhirnya pada tebak-tebakan aja jadinya, gitu. Ya kalau jawab untung benar alhamdulillah. Kalau salah, ya saya kira itu sudah tidak sesuai dengan nawaitunya untuk kompetensi ya kalau demikian itu. Itu aja sih Bu Direktur, yang lain saya kira ya kita semua sudah bisa melalui berbagai hambatan dengan sedikit demi sedikit. Jadi terima kasih itu aja. Jadi mohon intinya bahwa tim PIC itu betul-betul nanti bisa menseleksi soal yang demikian banyak itu mana yang memang memenuhi kriteria seperti yang dipersyaratkan dulu teman-teman Ditnakes. Kan kita disosialisasi dulu saat sebelum membuat soal itu. Dan kalau kita baca itu hampir banyak sekali yang tidak memenuhi syarat itu. Itu aja sih Bu Direktur. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih Dr. Askan. Silakan Bu Dir. Ya, Pak Askar, ya tadi sekali lagi kami sedang meng-QC kembali. Nanti sesuai tadi pada saat ada Pak Dirjen dan juga masukan Pak Taufik mungkin ya. Kalau memang ada soal yang dianggap ini membingungkan atau tidak ada jawaban atau jawabannya banyak tapi dibutuhkan satu gitu ya, silakan disampaikan ke kami supaya QC kami mungkin lebih terfokus lagi. Siap. Siap Bu, kita udah mengidentifikasi beberapa. Ya. Yono mangga. Ya, izin menambahkan. Jadi kalau yang puskesmas dan klinik itu nanti akan kami cek lagi ya dengan instrumen yang ada ya, dan juga dengan Juknis Survey. Karena di Juknis Survey itu penentuan 0,5-10 antara puskesmas dan klinik kan sedikit berbeda ya persentasenya. Nah itu akan kita cocokkan juga. Nah kalau yang rumah sakit memang tadi seperti yang disebutkan, itu instrumen kan dibuat oleh masing-masing LPA ya. Ini tim QC memang mesti lebih hati-hati. Jadi mencocokkannya mungkin lebih ke elemen penilaiannya dan juga pada Juknis Survey ya untuk penentuan skor 0,5 atau 10-nya. Ya. Itu sedikit tambahan saya, mohon maaf Bu Dir. Ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tadi masukannya memang lebih banyak terkait dengan soal ya Bapak Ibu. Kami izin menyampaikan untuk hasil evaluasi UKOM Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Tiwi. Izin share screen. Pokoknya ada yang nemenin saya. Ya, lanjut Mbak. Bapak Ibu sekalian, dari kepesertaan memang kemarin untuk UKOM-nya itu dari yang mendaftar, yang mengikuti UKOM itu sebanyak 96,3%. Jadi ini adalah persentase berdasarkan dari yang mendaftar ya, bukan dari total surveyor. Dan beberapa surveyor yang tidak bisa mengikuti UKOM itu sudah disampaikan, ada yang sakit, ada yang ibadah umroh, pelatihan, atau tugas-tugas lain dari instansinya. Next, Mbak. Nah, ini kita sudah perpanjang menjadi 45 menit. Lanjut. Kemudian dari sisi kelulusan total adalah 27,92%. Memang tadi untuk soal untuk kelulusan TKSD itu lebih sedikit dibandingkan TKPP. Lanjut. Namun untuk dibandingkan uji coba kita ada kenaikan kelulusan sebesar 16,5%. Lanjut Mbak Desi. Nah, Bapak Ibu, untuk kendala waktu pendaftaran ini hampir sama dengan pada saat uji coba ya Bapak Ibu, seperti misalkan tidak bisa login ke Silkom karena username passwordnya nggak sesuai. Kemudian untuk kendala NIK juga, dan untuk kendala internetnya ini kami mohon dengan sangat Bapak Ibu agar menyampaikan data yang terupdate terkait data-data survei ini supaya nanti pada saat pendaftaran UKOM berikutnya tidak ada kendala yang sama. Lanjut. Kemarin sudah kami bantu juga riset-riset password lagi.
Nah, untuk beberapa kendala UKOM ini sama terkait dengan internet, memang ini menjadi kendala utama karena memang pelaksanaan UKOM kita tergantung dengan kondisi internet yang stabil. Kemudian terkait dengan kemampuan penggunaan IT, ini mohon Bapak Ibu LPA dapat membantu para surveyornya supaya dapat mengoperasikan Zoom. Karena pada saat UKOM juga masih banyak yang di helpdesk itu mereka tidak dapat join breakout room dan share screen dan sebagainya. Pada saat kami tanyakan memang sudah ada pelatihan dari LPA, namun mungkin para surveyor ada yang belum memahami. Nah, kemudian ada juga yang tidak mengetahui sesi dan room ujian. Ini sudah kami sosialisasikan dan kami bantu di helpdesk. Kami masukkan ke room ujiannya. Kemudian ada juga yang tidak bisa login UKOM. Masih ada kendala. Nah, sebelum pelaksanaan UKOM kami sudah sampaikan agar para surveyor itu memastikan mereka bisa login UKOM. Nah, ini kemarin cukup ada beberapa yang kami bantu untuk riset password. Kemudian ada juga yang masih belum merename sesuai dengan format nama bidang dan LPA sampai sesi berakhir, Bapak Ibu, meskipun kami sudah beberapa kali mengingatkan. Dan ada juga yang pasien sudah peserta yang sudah mendaftar namun tidak ada namanya daftar peserta. Nah, ini sudah kami minta mereka untuk melihat di cek pendaftaran. Setelah sesinya terlihat, kami sarankan untuk masuk ke roomnya. Lanjut, Mbak. Kemudian ada beberapa nama yang disebut terlalu pendek. Ini kami sarankan untuk mengupdate profile di UKOM. Kemudian ada juga yang sudah sesuai passing grade-nya, tapi tidak bisa mengunduh sertifikat ini karena belum mengisi evaluasi penyelenggaraan. Dan kami sarankan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan UKOM dan bisa mendownload sertifikatnya. Nah, ini untuk yang hari pertama cukup banyak kondisi di mana peserta atau survei rumah sakit dengan nilai di bawah passing grade itu mendapatkan sertifikat. Ini kami juga mau menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu karena dari UKOM untuk nilainya belum dikonversi dan kami sudah melakukan perbaikan sehingga ada beberapa yang semula mendapatkan sertifikat jadi tidak bisa mengunduh sertifikat. Lanjut. Bapak sekalian, sebenarnya untuk nilainya itu nilai akhir adalah rata-rata dari attitude skill knowledge. Dan kemudian sebenarnya setelah dilakukan perbaikan, kami tidak menurunkan atau mengurangi nilai. Tapi adalah mengkonversi nilainya. Sebagai contoh, di sebelah kiri ini, jika kita total nilainya adalah 30 ditambah 60 ditambah 90. Nah, kemudian di rata-rata ini untuk nilai totalnya semula mendapatkan e-sertifikat, kemudian setelah kita konversi dengan nilai akhir ratanya adalah 66,67 sehingga tidak bisa mendapatkan e-sertifikat. Tapi kami tidak mengurangi Bapak Ibu. Jadi memang nilai awal dengan sesudah dikonversi itu sebenarnya sama, cuma kita bagi 3. Lanjut Mbak. Nah, untuk sertifikat, Bapak Ibu, ini untuk kami sudah lakukan cleaning data. Kemudian nanti kalau misalkan dicek di QR code-nya, untuk yang tidak valid atau tidak sesuai ketentuan, maka nanti akan muncul notifikasi not verified. Seperti di gambar kanan sebelah kiri bawah. Lanjut. Nah, ini untuk contoh sertifikat survei yang masih valid. Jadi nanti pada saat di-scan QR code-nya, ini ada notifikasi verified. Demikian. Lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, memang kami kemarin untuk verifikasi peserta cukup lama ya. Kami memang ada beberapa kendala. Ada yang waktu menunjukkan KTP-nya blur, kemudian ada juga yang peserta tidak bisa on kamera atau tidak merename atau menutup lensa kamera sehingga tidak bisa. Atau bahkan ada juga yang waktu join Zoom itu mungkin join with komputer audionya tidak diklik sehingga mungkin tidak mendengar informasi dari pengawas. Nah, kemudian pada saat ujian karena memang kami tidak berada di satu ruang satu orang, kami mohon maaf juga karena misalkan kemarin ada peserta yang merasa terganggu karena ada suara antara satu pengawas dengan pengawas lain itu mungkin terdengar begitu ya Bapak Ibu. Dan itu juga ada peserta yang menggunakan 2 perangkat dan 2
Bu Tiwi freeze ya. Ya, sebentar Bu Tiwinya freeze nih. Mbak Indi ada di sini, Mbak Indi. Bisa dilanjut, Mbak. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. silakan dilanjut, Mbak. Ya, Bapak Ibu, tadi untuk pada saat UKOM agak terganggu karena kami 2 tim itu dalam satu ruangan ya, tapi untuk yang pas UKOM-nya kami sudah bagi 3 ruangan, Bapak Ibu, untuk tim sesi genap, tim sesi ganjil, serta helpdesk itu kita bagi-bagi ruangannya sehingga diharapkan lebih hening. Dan tadi juga terkendala peserta meminimalkan volumenya. Jadi pada saat pengawas memanggil yang bersangkutan itu tidak direspon dalam 1 kali panggilan gitu. Karena tugas dari pengawas adalah mengingatkan peserta agar tetap bisa mematuhi tata tertib. Terus yang berikutnya juga terkait kepatuhan peserta terhadap tata tertib. Di sini ada peserta yang kami temukan tidak mengerjakan secara mandiri, sehingga pengawas akan mengingatkan 1 kali, sebanyak 1 kali peserta tersebut. Jika tidak melakukan perubahan, pengawas akan mengeluarkan surveyor tersebut dari Zoom meeting dan akan mencatat di lembar temuan. Berikutnya terkait kepatuhan peserta adalah peserta juga ada yang tidak on cam pada saat Zoom, tidak mengaktifkan suara. Jadi minta tolong nanti Bapak Ibu ke lembaganya masing-masing bisa diinfokan kepada surveyornya agar perangkat device yang digunakan pada saat ujian itu ada kamera dan suaranya juga minta tolong diaktifkan gitu. Karena ada yang ikon kameranya hilang, terus ikon soundnya hilang, seperti itu. Berikutnya terkait ini apa wajah gitu. Jadi pengawas meminta agar surveyor tepat di depan kamera, tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan. Jadi kadang-kadang ada peserta yang tidak menghadap ke kamera, ke arah kiri atau ke arah kanan, bahkan ada yang meninggalkan layar kamera itu tidak kelihatan pesertanya seperti itu. Ini juga pengawas akan mengingatkan peserta tersebut. Terus ada juga yang peserta terlambat untuk masuk ke Zoom. Ini juga agak menjadi hambatan ya, dan mengganggu peserta yang lain. Pada saat peserta terlambat, otomatis pengawas akan memverifikasi peserta tersebut, mengarahkan KTP, terus 360 derajat sekelilingnya, itu mengganggu peserta yang lain. Terus ini juga bisa merugikan peserta yang bersangkutan ya, karena pada saat verifikasi kita anggap peserta itu tidak hadir. Kita catat di lembar pengawas peserta ini tidak hadir. Tiba-tiba karena terlambat dia masuk ke dalam room tersebut dan pengawas kadang-kadang tidak melakukan verifikasi kembali tadi karena sudah melewati batas verifikasi, seperti itu, Bu. Nah, ini terkait tutorial, Ibu. Kemarin sempat ada kebocoran ya pada saat uji coba si UKOM. Jadi waktu itu kita lost gitu, Bu. Jadi peserta belum waktunya mengerjakan, belum terjadwal untuk mengerjakan, tapi karena tidak ada paske, akhirnya sudah mengerjakan di sesi sebelumnya. Jadi pada saat dia masuk ke jadwalnya untuk mengerjakan soal uji coba, dianya tidak bisa mengerjakan kembali, karena kan dikasih kesempatan cuma 1 kali pakai, 1 kali mengambil ujian. Nah, jadi pada saat UKOM, kita sudah memberlakukan paske.
Tapi mohon maaf Bu, karena waktunya mepet antara uji coba dengan si UKOM, jadi belum ada waktu dari IT untuk memperbaiki video tutorial. Tapi pada saat pengarahan sebelum peserta masuk ke Zoom breakout room, pengawas sudah menjelaskan bahwa nanti sebelum mengambil ujian, pengawas akan memberikan masking yang unik di setiap seksi. Mungkin untuk yang UKOM berikutnya, Bu, videonya mungkin ada waktu ya Pak Yosep untuk memperbaiki tutorialnya sehingga si paske ini bisa masuk ke dalam video tutorial. Terus terkait soal tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan dari lembaga, ada soal yang terlalu panjang, ada soal hafalan, dan peserta tidak mengetahui jawaban yang benar. Kami nanti akan mencoba meng-QC setiap soalnya kembali, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Cahyo. Terus yang menjadi kendala berikutnya adalah di helpdesk, Bu. Karena satu peserta itu cara terkait misalnya share screen gitu ya. Share screen ada yang nggak tahu bagaimana share screen gitu, Bu. Terus itu yang bikin lama, Bu. Satu peserta itu bisa sampai 15 menit ya. Sedangkan yang antri di dalam satu helpdesk itu bisa 2 atau 3 orang. Sehingga kadang-kadang habis jam sesinya tapi belum bisa terselesaikan nih semua yang masuk ke helpdesk. Jadi nggak sempat lagi balik ke breakout room-nya. Dan itu mungkin jadi salah satu kendala kenapa waktunya kurang gitu, Bu. Karena dia mulainya juga terlambat dibandingkan teman-temannya. Padahal kita sudah mencoba membuka helpdesk, 2-3 room helpdesk, dan main room juga sudah dijadikan helpdesk juga. Tapi karena penyelesaian permasalahan satu peserta itu kadang-kadang memakan waktu 10 menit, 15 menit, karena share screen-nya yang nggak bisa, login nggak bisa, ambil paske yang nggak bisa, itu yang akhirnya memakan waktu banyak. Mungkin ke depan surveyor lebih siap ya, bagaimana cara share screen, bagaimana mungkin login, terus untuk memulai ujian dengan memasukkan paske gitu. Seperti itu. Nah, ini Bu untuk soal-soal yang terlalu panjang, nanti mungkin akan kami evaluasi lagi seperti yang tadi Pak sampai 70 kata untuk setiap soalnya. Dan soalnya diharapkan tidak ambigu ya, tidak menjebak seperti itu, Bu. Saya akan kami QC lagi soalnya, Bu. Terus ini untuk soal-soal hafalan juga nanti akan kami lihat kembali. Seperti ini contohnya beberapa standar dalam bab tersebut. Itu nanti akan coba kami drop mungkin ya, Bu. Akan kami ganti dengan soal-soal yang tidak bersifat hafalan. Nah, ini beberapa capture yang diambil oleh tim pengawas. Jadi mungkin nanti di pas UKOM yang kedua, surveyor bisa lebih taat terhadap tata tertib yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan sampai akan mengambil ujian di setiap sesi. Kita juga sudah membacakan kembali tata tertibnya. Salah satunya bekerja secara mandiri, tidak dibantu atau bekerja sama dengan surveyor yang lain. Karena nanti ini sanksinya kalau yang bersangkutan lulus, surveyor sertifikatnya akan kami batalkan seperti itu. Next. Ini juga Bu yang tadi terkait penonaktifan kamera dan sound ya. Diharapkan nanti surveyor bisa lebih siap perangkatnya, bisa untuk kamera dan untuk sound. Ini ada yang meninggalkan tempat, Bu, selama ujian. Ini juga ada yang off cam, ada yang pakai profile, terus ada yang mengecilkan volume sehingga pas dipanggil-panggil oleh petugas yang bersangkutan tidak respon. Ini juga tadi Bu, jadi kami mengharapkan peserta bisa tepat wajahnya tepat di depan kamera, tidak ke kanan atau ke kiri. Nah, ini banyak juga yang hanya terlihat bagian atasnya ya Bu. Mungkin karena yang bersangkutan terlalu dekat dengan kameranya sehingga tidak sadar
terlihat hanya dahi ke atas gitu ya Bu. Ada yang juga yang backlight gitu ya, membelakangi cahaya sehingga kan nggak bisa memantau wajahnya seperti apa gitu Bu. Oke, nanti bisa diatur supaya pada saat mau ujian posisi duduk ya pada saat akan mengambil ujian kan di tempat yang enak gitu Bu. Karena pada saat yang bersangkutan memutar 360 derajat seperti itu, kalau posisinya nggak enak juga muternya itu agak lama juga Bu. Itu yang memakan waktu agak lama juga Bu pada saat verifikasi. Jadi mungkin bisa dipersiapkan lebih baik pada saat uji kompetensi yang kedua, posisi ujian. Nah, ini juga walaupun tidak tampak ada kerjasama dengan orang lain, tapi apa ya, fokus yang bersangkutan itu tidak kepada device, kan kita udah mempersyaratkan device-nya cuma satu. Jadi harusnya kameranya juga hanya satu gitu. Tapi kalau dia di depan komputer ternyata dia bisa mengambil gambar di luar komputer itu kan berarti dia pakai 2 device gitu ya. Jadi diharapkan masing-masing peserta hanya memakai 1 device. Next. Nah, ini juga Bu, ada beberapa surveyor yang sibuk sendiri gitu Bu. Gitu kita panggil-panggil, mungkin dia mute dia Bu. Dia sedang fokus dengan hal yang lain gitu. Jadi begitu kita panggil udah lebih dari 10 kali beliaunya tidak merespon gitu Bu. Jadi kita remove, tapi terus masuk lagi. Jadi kita remove, masuk lagi. Karena pada saat pertama kita panggil sampai 10 kali yang bersangkutan tidak merespon karena mungkin sedang Zoom kegiatan lain atau mungkin sedang jadi narasumber, kami juga tidak tahu Bu. Karena dia aktif berbicara tapi bukan ke kami gitu Bu. Terus yang satunya juga seperti itu. Nah ini Bu untuk yang sertifikat ada yang terlalu pendek namanya, tapi sudah kami informasikan bahwa hal tersebut bisa diperbaiki oleh masing-masing surveyor. Jadi mereka bisa mengedit di profilnya masing-masing. Jadi untuk nama depan itu diisi nama lengkap dengan gelar. Untuk yang nama akhir bisa dituliskan nama lembaga seperti itu. Jadi pada saat surveyor diunduh itu namanya akan lengkap nama dan gelar. Itu Bu. Ini bisa diedit oleh masing-masing surveyor. Next. Jadi ini Bu untuk rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi UKOM yang kemarin Bu. Kami sudah membentuk tim ya Bu, yang kemarin Ibu juga sudah arahkan. Ada masing-masing preview untuk soal setiap vaskes, ada rumah sakit, ada klinik, ada labkes, ada UTD. Nanti kami akan menindaklanjutin Bu dengan melihat masing-masing soal sesuai dengan rambu-rambu yang sudah disepakatin. Ini tanggal-tanggalnya Bu. Terus LPA juga diharapkan seperti yang tadi Mbak Tiwi sampaikan agar tidak terkendala dengan login. Diharapkan ini ada waktu sebelum UKOM yang kedua bisa disampaikan kepada tim IT ya Bu. Terutama kalau ada kesalahan NIK, ada kesalahan email, itu yang paling krusial kan NIK dan email. Kalau itu di sinapnya itu ada kesalahan, minta tolong diperbaikin dulu di sinapnya, karena pada saat sinkronisasi itu Pak Yosef akan narik dari sinap gitu Bu. Jadi kalau di tempatnya Pak Yosef misalnya dibenerin, di sinapnya tidak dibenerin, pada saat Pak Yosef nanti sinkronisasi ketimpa lagi dengan data yang di sinap. Jadi mungkin diperbaikin dulu di sinapnya, jadi sewaktu-waktu Pak Yosef melakukan sinkronisasi, mengupdate penambahan surveyor itu, sudah benar datanya Bu, terutama terkait NIK sama email Bu, email yang aktif ya Bu. Terus itu Bu untuk kendala-kendala tadi share screen apa segala macam itu mungkin diharapkan ya Bu, tidak hanya dari kami sih Bu, lembaga juga diharapkan bisa memberikan apa ya, kali-kali Zoom gitu Bu sebentar, mungkin dicoba tes satu-satu gitu Bu, coba rename, coba masuk breakout room, terus coba share screen gitu ya Bu. Jadi nanti pada saat ujian hal-hal seperti itu sudah tidak terjadi kembali gitu Bu. Ini untuk pendaftarannya direncanakan 17 sampai 19 September Bu. Hukumnya 23 sampai 25 seperti yang tadi Ibu sampaikan. Semoga tidak
mundur lagi ya Bu, karena masih ada UKOM yang ketiga gitu Bu. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan Bu. Terima kasih Bu Dir, Mbak Tiwi, Bapak Ibu dari lembaga. Makasih Mbak Indi, Bu Tiwi udah masuk lagi belum nih? Sudah Bu. Oh iya, ada tambahan lagi nggak Mbak Tiwi? Paparan tadi dari paparan tadi. Ya, sementara ini Bu, beberapa nama yang tidak patuh kan sebenarnya ini berimpact pada sertifikat dibatalkan. Nah, ini kami masih mengecek untuk yang kemarin lulus UKOM, kemudian ternyata ada pelanggaran, mungkin nanti kami mohon akan dianulir sertifikatnya. Ya. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada informasi yang kira-kira tidak jelas atau dari surveyor juga ada hal yang tidak puas gitu, mangga Ibu disampaikan saja ke kita karena kan data semuanya ada di si UKOM ya, kenapa misalnya dianulir, kenapa sertifikatnya tidak bisa di-download gitu, kenapa kok jadi keluar masuk Zoom terus gitu ya. Itu semua terekam semua di si UKOM, jadi nanti bisa kita jelaskan. Nanti mungkin Bu Tiwi tadi kalau bisa itunya ya PPT-nya ya ke Bapak Ibu semua ya, mau lewat grup WhatsApp juga nggak apa-apa, biar evaluasi untuk masing-masing lembaga mungkin supaya nanti ini jadwal, ini masih kita jadwalkan tanggal 17 sampai 19 pendaftaran, selanjutnya tanggal 23 sampai 25 itu untuk yang kedua, untuk UKOM yang kedua. Mudah-mudahan sih tidak bergeser sehingga Bapak Ibu juga sudah bisa menyiapkan dan kami juga ini percepatan untuk melakukan QC dari soal-soal sudah berjalan sih sejak kemarin. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti, mohon dibantu kalau ada soal-soal biar kita fokus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, fokus untuk melakukan QC-nya pada soal-soal tersebut. Mangga ada yang mau disampaikan? Ibu Direktur, izin Bu. Ya. Ibu Direktur maaf. Di Ya. si UKOM itu yang bisa memberikan umpan balik masukan hanya yang lulus Bu Direktur. Jadi yang tidak lulus justru penting sebenarnya. Kan yang bisa memberikan evaluasi itu hanya yang lulus. Kalau nggak Begitu lulus Bu ya. Tiwi, bukannya semua ya? Oh iya Bu, izin kemarin settingnya adalah yang mereka bisa passing grade Bu. Bisa lewat passing justru grade. yang bermasalah itu yang banyak mau menyampaikan masukan Bu Direktur, kalau bisa dibuka aja. Ya. Iya, makasih. Bisa ya Pak Yosef ya? Izin Bu Direktur, bisa Bu Direktur, karena kemarin memang settingnya dari mutu di blok dari kelulusan, jadi itu tidak bisa diisi bagi yang tidak lulus. Tapi kalau ingin dibuka lagi, bisa saja Bu Dir. Terima kasih. Makasih Bu Direktur. Ya, makasih Pak Aska. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Tanggalnya sudah fix ya Bu Yanti? Ya, mudah-mudahan sih tidak bergeser ya Bu Eka ya. Nanti pasti nanti untuk sebelum pendaftaran kita akan melakukan informasi lagi nanti by WhatsApp maupun nanti bisa bersurat juga secara resmi. Bu Tiwi, kesiapannya sih kita memang rencananya tanggal 17 ya untuk pendaftaran dan selanjutnya UKOM-nya tanggal 23. Ya, mungkin tidak banyak yang ikut conference ya. Karena itu kan jadwal itu ya. Saya juga udah bilang jadwal conference. Ya, karena ada memang jadwal conference Bu. Iya. Bu Direktur. Bu Banyak yang Tiwi, ikut conference. saya juga bilang saya gitu nggak ya, bisa Dok? hadir di sana. Saya kan ke sana juga, jadinya itu. Nah, tuh Bu Tiwi. Jadi berarti kita reschedule ya Bu Dir? Iya, mungkin pulang Karena dari sana bareng ya dengan Bu Eka. conference. Ya, yang setelah pulang aja Bu Dir, Ya. supaya kita bisa mengikuti. Terima Ya, kasih. karena kan nanti walaupun ini banyak Bu Dir. pertanyaan itu kita nggak fokus. Iya, betul. Bu Dir, ada saran ini yang tadi disepakati tentang yang tidak lulus bisa melakukan survei, mungkin bisa, kan udah ada WA Bu Yanti ya, itu Iya, udah share juga, tapi kan mungkin perlu juga ada semacam suatu surat, Iya Bu. surat resmi, karena ini survei saya ini banyak yang ragu itu. Iya, banyak Kita takut. effort. Begini. Iya, saya sendiri karena waktu itu juga di WA ya saya mengambil supaya nggak bingung kita semua. Setelah itu saya langsung laporkan ke Bapak gimana di batas tanggal atau seperti apa kata Pak Dirjen, kita analisa aja dari hasil
remedial kedua dan ketiga. Tadinya kedua ya, tapi ternyata Bapak juga tadi pada saat hadir bersama kita tadi juga masih mau lihat lagi remedial ketiga. Artinya gini Pak, kita anggaplah ini semua dengan berbagai kekurangannya, tapi kita sudah beranjak ke uji kompetensi ya. Berarti ada hal yang memang kita semua sepakat untuk perbaiki. Walaupun plus minus kami juga banyak kekurangan gitu ya dari sisi soal penyelenggaraan dan lain-lain, tapi kita semua perbaiki. Setelah itu nanti kalau memang ada batas pasti kita akan bersurat secara resmi ke Bapak Ibu semua gitu ya. Artinya kan belum ada juga batasan di aturan kita yang membatasi tanggal sekian, nggak ada ya. Berarti jalan aja dulu, nanti kalau ada pembatasan berarti itu nanti ada resmi dari kami. Gitu ya Bapak Ibu semua ya, biar kita tidak bingung semuanya. Mungkin sudah cukup Bu, kita belum besar lagi. Ini karena waktu juga ya, sholat asar. Nanti kan kita masih ada di grup, bisa di ini, tapi lebih bagus kalau memang ada masukan soal ini per lembaga, kayaknya kita bisa lebih enak mencermati. Kadang-kadang saya baca grup, saya udah bacanya berapa jam tuh udah panjang banget, jadi susah untuk melakukan jawaban-jawaban atau memberikan informasi ya. Kalau bisa per lembaga, misalnya apa saja masukannya itu akan lebih baik lagi bisa disampaikan. Baik, Bapak Ibu semua, kalau memang tidak ada, karena ini juga waktunya sudah jam 4:30, sudah pas ya acara kita semua untuk membahas tadi sertifikat dan evaluasi UKOM. Tadi yang fixnya berarti Bu Tiwi, kita semua sepakat ya, kita ke sana dulu, ke ISKUA dulu, setelah itu baru kita UKOM kembali ya. Berarti kita undur Bu Tiwi ya, nanti. Baik Bu Dir. Ya Pak Wamen. Kalian ini supaya nanti QC soalnya bisa lebih baik lagi. Lebih panjang lagi. Mangga atau yang mau kasih soal-soal tambahan silahkan. Boleh. Kalau ada boleh, nanti kita tambahin Bu. Iya, baik. KKP siap berkontribusi Bu Direktur. Ya, siap. ayo nanti pakemnya coba di-share ya Bu Tiwi ya, pakem-pakem soalnya ya, biar kayak kemarin banyak sekali yang tidak memenuhi pakem soal tuh, jadi kita nggak pakai juga. Baik, kalau kita tutup acara kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi dan juga di struktur lembaga yang ikut pada kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan ini akan menyempurnakan peningkatan kompetensi para surveyor kita yang pada ujung-ujungnya tentu saja penyempurnaan dari peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih banyak. Kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.